9 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dalam rapat paripurna Senin 11 Mei 2026. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan. Fakta ini adalah alarm serius bahwa negara dan pemerintah daerah harus hadir lebih progresif dan empati terhadap permasalahan tersebut. Karena itu, fraksi PKS menyampaikan beberapa catatan penting sebagai berikut. Pertama, fraksi PKS memandang kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga berkembang di ruang digital. Karena itu, fraksi PKS meminta adanya pengaturan yang lebih tegas terkait kekerasan berbasis digital, penambahan konsideran Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam klausul mengingat guna memperkuat dasar hukum Raperda ini. Fraksi PD Perjuangan juga berharap agar peraturan daerah ini memberikan jaminan perlindungan dan hak kesetaraan perempuan dalam segala bidang, termasuk di tempat kerja. Sebagai salah satu contoh, dengan menuntaskan kasus pelecehan di tempat kerja dalam waktu tidak lebih dari 30 hari, memberikan cuti haid dan hamil tanpa potongan gaji, memberikan akses pelatihan keterampilan kerja dan usaha bagi perempuan, hingga menjamin partisipasi politik perempuan secara penuh dan efektif. Dimana kita ketahui bersama bahwa Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dari tipe kekerasan berbasis gender. Maka seyogianya peraturan daerah tentang perlindungan perempuan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan perlindungan perempuan yang lebih komprehensif, termasuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban, sekaligus memperluas cakupan perlindungan dan kualitas layanan bagi perempuan. Fraksi Partai Gerindra menilai aspek pemulihan ekonomi korban sudah diatur, namun belum memiliki arah pemberdayaan yang terukur dan berkelanjutan. Fraksi kami mengapresiasi pengaturan dalam pasal 14 yang telah mencakup pelatihan keterampilan, bantuan permodalan, bantuan pendidikan, bantuan perumahan, hingga program penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari reintegrasi sosial korban. Namun fraksi kami menganggap bahwa pasal tersebut belum mengatur secara tegas indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi korban, monitoring pasca program, maupun keberlanjutan usaha korban setelah pendampingan selesai. Fraksi Partai Gerindra berpandangan bahwa pemulihan ekonomi korban harus diposisikan sebagai strategi pemberdayaan jangka panjang yang terintegrasi dengan program Dinas PPK UKM, Dinas Tenaga Kerja, dan program pengentasan kemiskinan daerah. Karena itu, fraksi Partai Gerindra mendorong agar Raperda ini mempertegas indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi korban agar korban benar-benar memperoleh kemandirian ekonomi. Mohon tanggapannya. Fraksi Partai Nasdem mendorong agar di dalam Raperda ini juga menitik beratkan pada pencegahan yang berasal dari hulu, tidak hanya penanganan terpadu kasus kekerasan yang berasal dari hilir tindak kekerasan terhadap perempuan. Fraksi Partai Nasdem memandang perlunya perluasan pencegahan dengan mewajibkan sosialisasi anti kekerasan di semua jenjang, yaitu dari sekolah, kampus, tempat kerja, hingga kewajiban kampanye publik, serta program pemberdayaan perempuan perlu diatur di setiap organisasi perangkat daerah dengan target cakupan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai keputusan pengadilan, yaitu 100%. Jakarta yang menuju kota global harus membuktikan diri sebagai kota yang aman bagi perempuan, bukan hanya di atas dokumen perencanaan. Masih banyak perempuan yang merasa tidak aman di transportasi publik, di jalan di malam hari, bahkan di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Fraksi Partai Golkar mendorong peningkatan standar keamanan fasilitas publik berbasis audit keselamatan perempuan, mencakup pencahayaan, pengawasan, dan sistem keamanan yang terukur. Bagi kelompok rentan berlapis seperti perempuan disabilitas, ODHA, lansia, dan pekerja migran, layanan perlindungan harus inklusif, ramah disabilitas, menjamin kerahasiaan korban, dan bebas dari birokrasi yang berbelit.
Fraksi PKB memandang Ranperda Perlindungan Perempuan ini memiliki urgensi yang sangat tinggi. Resiko di lingkungan kerja, perempuan pekerja baik sektor formal maupun informal masih sangat rentan menghadapi kekerasan fisik, verbal, psikologis, dan seksual. Yang memperparah situasi ini adalah budaya diam yang masih kuat. Banyak korban enggan melapor karena takut dikucilkan, tidak dipercaya, atau kehilangan pekerjaan. Ranperda ini harus membangun ekosistem yang aman bagi korban untuk berbicara tanpa rasa takut. Perlindungan perempuan harus menempatkan pencegahan sebagai strategi utama. Ranperda perlu memberikan ruang bagi pendidikan kesetaraan gender, kampanye anti kekerasan di ruang publik dan digital, peningkatan literasi hukum dan digital, serta penguatan community works berbasis RT dan RW. Dengan pendekatan menyeluruh, Ranperda ini menjadi instrumen hukum sekaligus gerakan sosial yang membangun budaya empati dan keberanian warga untuk saling melindungi. Yang ketiga, perlindungan dalam kondisi khusus. Perempuan disabilitas, miskin, migran, bekerja domestik, dan sektor informal menghadapi kerentanan berlapis. Ranperda harus mengatur akses inklusif terhadap layanan umum, kesehatan, rehabilitasi sosial, serta perlindungan ekonomi melalui pemberdayaan dan jaminan sosial. Yang keempat, sistem pelayanan terpadu. Ranperda harus menghadirkan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang mudah diakses, humanis, dan berorientasi pada pemulihan korban. Fasilitas rumah aman, pusat krisis, dan layanan kesehatan harus berintegrasi dengan sistem informasi modern, nomor darurat 24 jam, serta mekanisme kontrol independen. Fraksi Partai Demokrat Perindo menyambut baik pengajuan Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan serta Perda nomor 8 tahun 2011 sudah tidak lagi memadai menghadapi perkembangan persoalan hari ini, terutama kekerasan berbasis digital dan perubahan regulasi nasional setelah hadirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Data pemerintah provinsi menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan masih meningkat, namun kami meyakini angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan. Karena masih banyak korban yang memilih diam akibat rasa takut, malu, atau tidak percaya akan mendapat perlindungan. Karena itu, Ranperda ini tidak cukup hanya mengatur penanganan korban, tapi juga harus mampu menjangkau perempuan yang selama ini belum berani melapor. Fraksi kami juga memandang pembahasan Ranperda ini perlu memperhatikan keberadaan pekerja rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan dan masih berada dalam kelompok rentan. Karena itu, sistem perlindungan perempuan di Jakarta harus mampu menjangkau kelompok pekerja rumah tangga secara nyata. Kita sering mengatakan rumah adalah tempat paling aman, tapi data berkata lain. Pada 2023, Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan mencatat 32.682 korban kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. 99% kasus yang masuk ke Komnas Perempuan justru berasal dari ranah privat, dari rumah, dari orang terdekat. Di Jakarta sendiri, UPT PPA menangani 1.682 kasus pada tahun 2023. Angka ini bukan sekedar statistik, maka melalui Ranperda ini kami mendorong layanan pelindungan 24 jam berbasis teknologi satu pintu, satu sentuhan dari pengelolaan kasus sampai fasilitasi kebutuhan korban, karena jam kerja keadilan tidak mengenal jam kantor. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.